Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Devia Purnamasari, NPM 121-2019-001. Di sini saya akan membahas tentang topik 6, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. B. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. A. Relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B. Daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenisnya. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Di sini menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama ada A. Hasil usaha rugi atau laba. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang B. Penanaman modal atau tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. C. Pengurangan modal atau pengambilan pref, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Yang D. Modal akhir, yaitu suatu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan sering disebut dengan neraca, adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan di sini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, ini udah ada laporan posisi keuangan. Kode akun sama nama akunnya itu udah kita copy aja dari akun. Nah, copy. Itu pencet yang kembali lagi ke latihan yang tadi, itu paste. Kalau udah, cara ke nama akunnya itu kita ganti dulu dengan cara sama dengan VLOOKUP. Loket value-nya itu
ini A6, selanjutnya koma, kita ke daftar akun, terus habis itu koma, yang kedua false, setelah itu false, enter. Nah, kalau udah tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini kan udah, kita buat jumlahnya dulu di bawahnya. Sama ini. Kalau sudah, nah untuk yang cara di sini kita klik dulu jumlah aset lancar, terus jumlah aset tetap, jumlah kewajiban, jumlah ekuitas. Nah, di sini ada jumlah totalnya itu namanya jumlah aktiva. Sini jumlah pasiva. Kalau udah, kita ke jumlah. Nah, untuk jumlahnya ini selanjutnya kita klik yang di bagian kasnya, terus rumusnya itu sum if dalam kurung yang neraca lajur, kita klik yang A, terus jangan lupa dikomahin kriterianya, terus balik lagi ke latihan. Nah, di latihan ini kita klik yang A8, terus koma, ke neraca lajur lagi, kita klik yang I. Kalau udah di dalam kurungin, terus dikurang sama yang kredit. Kalau itu kita copy aja ya. Terus di paste. Nah, ini diganti jadi J karena untuk yang kreditnya, terus enter. Kalau udah, jangan lupa ini di blok dulu, terus kita ganti jadi yang add ini, klik OK. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah. Nih, ini kan udah. Terus ya udah, ininya dihapus aja. Ini terus ke bawahnya juga. Nah, ini juga nih. Ini juga. Nah, untuk yang kewajiban ini, utang dagang, caranya itu ditambahin aja. Ini ditambah. Ini masih tetap kok debit sama kreditnya. Tapi bedanya cuma ditambah, klik enter. Nah, kalau udah ditarik aja sampai bawah. Nih, kalau untuk modalnya kita
copy dari ekuitas ini yang kemarin sudah dibuat. Terus kita paste di sini. Nah, kan udah. Terus yang untuk laba ditahan juga ininya ganti menjadi ditambah. Klik enter. Nah, udah. Sekarang kita totalin, yaitu dengan cara sama dengan sum untuk yang aset lancarnya sama dengan sum, terus dalam kurung ini ditarik ke bawah, terus dalam kurung enter. Terus kalau untuk aset tetapnya juga sama dengan sum dalam kurung. Ini total yang dari aset tetap itu semuanya dalam kurungin, terus enter. Nah, untuk yang jumlah aktiva itu sama dengan yang atas ditambah dengan yang bawah, aset lancar ditambah dengan aset tetap, terus enter. Sedangkan yang untuk kewajiban juga sama dengan sum, terus ini sama ini dijumlahin, hasilnya enter. Selanjutnya ekuitas juga sama dengan sum dalam kurung ini sama ini di enter. Kalau udah sama dengan kewajiban, pasif itu sama dengan kewajiban, jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas, terus enter. Nah, totalnya itu kan udah sama nih, ya kan, 921.500.000. Kita iniin dulu, warnain dulu biar ketahuan kalau ini udah benar. Kalau udah, kita buat tabelnya dulu, kurungin biar lebih jelas. Nah, ini udah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.